娘，是我们的晨儿。娘，从出生开始，Di luar, pasukan iblis mencoba membunuh Qian dan burung merak. Namun tindakan mereka dihentikan oleh Mubai. Dan ia pun segera membawa Qian untuk pergi dari sana. Kembali ke mereka, Mu Chen dan Mu Feng mencoba melepaskan Dewi Qin. Namun tindakan mereka terhenti karena di penjaga ruangan itu telah keluar untuk menghentikan tindakan mereka berdua. Pertarungan sengit pun terjadi di sana. Mu Feng sesaat terluka saat bertarung. Tak lama kemudian, burung merak datang ke sana untuk membantu Mu Chen melawan penjaga wilayah tersebut. Namun sayang, penjaga wilayah itu terlalu kuat yang membuat Mu Chen akhirnya kalah. Mereka pun segera membantu Mu Chen. Namun semuanya terlambat karena nadi spiritual Mu Chen telah menghilang. Apabila manusia kehilangan nadi spiritual, maka secara perlahan akan mati. Mereka semua pun sangat bersedih akan hal tersebut. Dewi Qin sebagai ibunya tentu saja tidak akan membiarkan anaknya itu tewas. Ia berkata masih ada satu cara untuk menyelamatkan Mu Chen, yaitu menuliskan nama Mu Chen di dalam peringkat cakrawala. Dengan begitu, nadi spiritual Mu Chen akan bisa sembuh. Ia pun menyuruh mereka untuk segera pergi menyelamatkan Mu Chen terlebih dahulu dan tidak usah memperdulikan dirinya saat ini. 此乃感召苍穹之力的钥匙，先救晨儿。Setelah itu, Luli yang melihat Mu Chen dalam kondisi sekarat lalu mencoba membantunya. Namun usaha yang ia lakukan sia-sia. Singkat cerita, mereka membawa Mu Chen kembali ke sekolah Bei Changling. Lalu, Bei Ming yang datang melihat kondisi Mu Chen menjadi sangat khawatir karena cepat atau lambat Mu Chen akan segera mati. Untuk bisa mengembalikan nadi spiritual Mu Chen, mereka harus bisa menuliskan nama Mu Chen di peringkat cakrawala yang terletak di klan Dewa Tailing. Namun saat ini, klan Dewa Tailing tidak ada satupun orang yang tahu lokasinya. Namun, mereka bisa menggunakan pil suci yang terletak di Danau Es. Paling tidak, pil suci bisa membuat Mu Chen bertahan beberapa hari lagi agar mereka bisa memiliki waktu untuk menemukan lokasi peringkat cakrawala. Burung merak siap mencari pil suci tersebut dan ia akan melakukan apapun demi keselamatan Mu Chen. Setelah itu, Luli menghampiri Mu Chen. Di sana ia berjanji akan menemukan peringkat cakrawala dan menyembuhkannya saat ini. Singkat cerita, Luli kembali ke klan Dewa Luo. Di sana ia lagi-lagi menggunakan kesempatannya untuk memanggil leluhurnya agar bisa menanyakan keberadaan klan Dewa Tailing. Leluhurnya pun keluar dan menerima pertanyaan Luli. Lokasi klan Dewa Tailing akhirnya diberitahukan kepada Luli. Namun leluhurnya mengingatkan sangat berbahaya untuk pergi ke sana karena klan tersebut mengasingkan diri dari dunia luar. Luli yang sudah membulatkan tekadnya tetap akan pergi ke sana. Luli，无法的地
Terlihat Luli sedang berkelana dan menuju ke klan Dewa Tailing. Perjalanan yang amat teramat jauh, ia pun tiba di tempat tujuan. Salah satu pria penjaga perbatasan klan Dewa Tailing memberikan informasi kepadanya kalau pemimpin mereka saat ini sedang melakukan kultivasi di atas gunung es. Luli yang mendengarkan hal itu segera naik ke atas gunung. Saat bertemu, ia pun tanpa basa-basi langsung meminta kepada pemimpin klan Dewa Tailing untuk mengizinkannya menulis sebuah nama di peringkat cakrawala, karena temannya saat ini sedang dalam kondisi sekarat. Melihat Luli di sana, pemimpin itu mengetahui kalau Luli merupakan orang yang cocok untuk menggantikan dirinya menjadi pemimpin klan Dewa Tailing. Maka dari itu, Luli diberikan pilihan. Ia boleh menulis nama di peringkat cakrawala, namun dengan satu syarat. Luli harus menjadi pemimpin klan Dewa Tailing, menggantikan dirinya. Hal tersebut membuat Luli dilema, karena saat ini ia juga merupakan pemimpin klan Dewa Luo miliknya. Karena tak ada pilihan dan Mu Chen sebentar lagi akan tewas, ia pun akhirnya terpaksa menuruti permintaan kakek tua di sana. Ia pun segera pergi ke peringkat cakrawala dan mulai menulis nama Mu Chen agar nadi spiritual Mu Chen bisa sembuh kembali. Kakek tadi yang melihat Luli gagal melakukannya, ia pun akhirnya turun tangan untuk membantu. Di lain sisi, burung merak akhirnya kembali dan berhasil mendapatkan pil suci tersebut. Pil suci lalu diberikan kepada Mu Chen. Ternyata hal itu berhasil, yang membuat Mu Chen masih bisa bertahan hidup beberapa hari lagi. Dan kini mereka harus menunggu keberhasilan Luli. Apabila Luli gagal, maka nyawa Mu Chen tidak akan bisa selamat. Berkat bantuan kakek tua itu, kini Luli berhasil menulis nama Mu Chen di peringkat cakrawala. Energi spiritual pun seketika masuk ke dalam tubuh Mu Chen, yang membuatnya sembuh total dan tidak jadi mati. Singkat cerita, Luli segera kembali ke sekolah Bei Changling. Ia pun menangis bahagia setelah melihat Mu Chen yang kini sudah sembuh. Namun sesaat ia teringat perkataan kakek pemimpin klan Dewa Tailing kalau ia harus menepati janjinya. Persyaratan itu pun ia ceritakan kepada Mu Feng dan burung merak. Dan kini ia harus pergi ke klan Dewa Tailing untuk menjadi pemimpin di sana. Mu Feng merasa bersalah sekaligus bersedih. Demi Mu Chen, Luli rela mengorbankan dirinya sendiri untuk keselamatan anaknya. Setelah itu, ia kembali ke klan Dewa Luo dan hendak pamit untuk pergi. Posisi pemimpin klan Dewa Luo ia berikan kepada Patua di sana, dan kini ia akan menjadi pemimpin klan Dewa Tailing. Karena bagaimanapun juga ia harus menepati janjinya. Patua di sana sangat menyayangkan tindakan Luli, namun semuanya sudah terlambat. Semua dewa beserta Patua lalu dikumpulkan untuk mengantar kepergian Luli.
Suantong sangat bersedih setelah mengetahui semuanya ini, karena kini tidak ada lagi Luli di klan Dewa Luo. Mu Chen si beban akhirnya sadar dan ia merasa senang karena nadi spiritualnya sudah kembali. Tanpa ia sadari kalau kini Luli sudah tak akan bisa kembali lagi bersamanya. Singkat cerita, Luli yang tiba di klan Dewa Tailing akan diangkat menjadi pemimpin. Ingatannya mengenai masa lalu juga akan dihapus, yang dimana nantinya Luli sudah tidak bisa lagi mengingat siapa-siapa lagi. Hal tersebut diterima oleh Luli dengan secara terpaksa. Ritual akhirnya dilakukan. Satu persatu ingatan Luli mulai dihapus, dan kini ia menjadi seperti orang baru lagi. Singkatnya, Suantong menghampiri Luli yang menjadi pemimpin baru di klan Dewa Tailing. Dan benar saja, Luli bahkan tidak mengingat Suantong dan justru balik bertanya siapa dirinya. Hal tersebut membuat Suantong sangat bersedih. Karena tak ingin berpisah dengan Luli, Suantong akhirnya meminta untuk dijadikan kaki tangannya dan ia siap mengabdi dan masuk ke klan Dewa Tailing. Luli yang melihat kesungguhannya lalu menerima permintaannya. Di lain sisi, Mu Bai mengantar Qian untuk kembali ke sekolah Bei Changling. Di sana Mu Bai tak bisa mengantar lebih dalam lagi, karena bagaimanapun juga ia merupakan kaki tangan Raja Iblis yang dibenci oleh semua orang. Kini, Mu Chen membawa pasukan Istana Langit Kuno untuk membantunya masuk ke dalam ruangan tempat sang ibu disekap. Misinya kali ini untuk menyelamatkan ibunya sebelum semuanya terlambat. 秦将军，九月姑娘，秦将军，